Ahmad Dhani pernah bilang, ngapain naturalisasi? Orang anak Indonesia banyak kok. Soal banyaknya sih iya, tapi kualitasnya sangat kurang. Karena akademi di Indonesia belum bisa menghasilkan. Padahal secara teori, warga Indonesia itu bejibun. Tapi kok sulit ya cari 11 pemain hebat? Ya karena kuncinya adalah di pembinaan. Tapi pembinaan di Indonesia tidak diperhatikan. Mari kita terbang jauh ke Spanyol. Di sana ada akademi Barcelona yang bernama La Masia, yang merupakan akademi terbaik di dunia. Tiap tahunnya mereka selalu melahirkan pemain-pemain potensial yang bisa mengguncang di dunia masa depan. Lantas, bagaimana La Masia bisa jadi akademi terbaik di dunia? La Masia ini bukan cuma asrama pemain. Ini adalah sekolah sihir yang melahirkan superstar. Bayangin, mereka bisa menghasilkan Lionel Messi, Xavi, dan Andres Iniesta dalam satu generasi. Dimana lagi coba, ada klub yang bisa bikin 3 pemain terbaik dunia dalam waktu bersamaan. Kehebatan La Masia itu bukan cuma soal latihan fisik, tapi soal filosofi. Mereka punya DNA yang ditanamkan sejak 6 tahun. Dari tim U8 sampai tim senior, Barcelona selalu menggunakan formasi 4-3-3. Ini kayak semua orang di kantor pakai seragam yang sama. Jadi, begitu naik jabatan, mereka sudah tahu semua aturan mainnya. Filosofi utama mereka adalah tiki-taka, umpan cepat, penguasaan bola tinggi. Pemain diajarkan untuk selalu mengoper dan bergerak. Di sini, teknik individu sangat penting. Tapi, yang lebih penting adalah kerja sama tim. Mereka didorong untuk mengambil keputusan cepat di ruang sempit. Di La Masia, pemain tidak dinilai dari seberapa besar ototnya atau seberapa besar tinggi badannya. Mereka dinilai dari kecerdasan sepak bolanya. Sekarang, coba kita bandingkan dengan akademi di Indonesia. Maaf nih, tapi perbandingannya kadang bikin ketawa miris. Rata-rata akademi di Indonesia fokusnya cuman lari keliling lapangan 20 kali tanpa bola. Dan kalau kalah, disuruh push up. Di La Masia, pemain dilatih untuk bermain di ruang sempit dan membuat keputusan cepat. Masalah utama di kita itu tidak adanya blueprint yang sama dari bawah sampai atas. Pelatih tim U16 punya filosofi sendiri. Pelatih tim U18 punya filosofi lain lagi. Jadi, setiap tukang punya arsiteknya sendiri. Jadinya, gedungnya gak berbentuk. Selain itu, La Masia juga punya pemantau bakat di seluruh dunia. Mereka mencari bakat-bakat muda yang secara teknis sangat mumpuni. Untuk masuk ke La Masia bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melewati masa percobaan yang sangat ketat. Bukan cuma teknik, tapi juga bagaimana mereka beradaptasi dengan filosofi tiki-taka. Mereka semua tinggal di asrama. Di sana mereka bukan hanya latihan sepak bola, tapi juga sekolah formal dan dididik karakter. La Masia menekankan bahwa mereka harus menjadi manusia yang baik, bukan hanya pemain yang hebat. Jadi, kehebatan La Masia itu bukan datang tiba-tiba. Itu adalah hasil dari kesabaran, disiplin filosofi, dan investasi jangka panjang. Mereka tidak fokus pada hasil instan, tapi fokus pada proses. Mereka ibarat menanam pohon beringin, bukan menanam rumput. Kisah La Masia adalah pelajaran besar bagi sepak bola kita, bahwa untuk menghasilkan generasi emas, kita harus punya sistem yang sama, filosofi yang konsisten, dan keberanian untuk memprioritaskan kecerdasan di atas segalanya.